Dalam upaya memutus peredaran narkoba, Kejaksaan Negeri Trenggalek menyiapkan balai rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang terjerat kasus hukum pada Rabu 27 Juli 2022 lalu. Fasilitas rehabilitasi kesehatan korban penyalahgunaan narkoba itu dimotori Kejaksaan Negeri Trenggalek dengan nama Balai Rehabilitasi Adiaksa. Hadir langsung dalam peresmian ini, Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek, Bupati Trenggalek, Kepala BNN Trenggalek, Ketua DPRD Trenggalek, Forkopimda, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Untuk kegiatan hari ini adalah peresmian Balai Rehabilitasi Adiaksa yang tentunya bekerja sama dengan pemerintahan Kabupaten Trenggalek dan RSUD Dr. Sudomo serta teman kita dari BNN. Ya. Kemudian kegiatan ini diawali dengan adanya beberapa kasus yang di Trenggalek ini dan bahkan mungkin di seluruh Indonesia kasus yang masuk yang paling banyak adalah narkoba. Nah, awalnya kita ini sebenarnya selalu mengedepankan penindakan. Jadi banyak teman-teman kita yang sebenarnya masih bisa kita selamatkan. Artinya dia cuman misalnya mungkin cuman pecandu atau pengguna, tetapi karena mengedepankan pemidanaan maka kita penjarakan sehingga pada saat keluar dia tidak mereka tidak sembuh, malah tambah pinter. Jadi malah terkadang menjadi pengedar, bahkan ada yang menjadi bandar. Nah, itu yang tujuan kita untuk mendirikan atau membentuk balai rehabilitasi. Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek Mas Nur mengatakan aturan yang ada saat ini memungkinkan penghentian perkara melalui mekanisme restoratif justice atau keadilan restoratif bagi para pecandu narkoba oleh Kejaksaan. Dalam hal ini, pihak Kejari Trenggalek telah menggandeng RSUD Dr. Sudomo untuk mewujudkan Balai Rehabilitasi Adiaksa tersebut. Pendirian Balai Rehabilitasi ini diawali dengan adanya surat jam ibu dengan pertimbangan bahwa sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif, tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkotika. Isu overcrowding ini telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah sebagaimana yang dituangkan pemerintah dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 dalam rangka perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Oleh karenanya dibutuhkan kebijakan kriminal yang bersifat strategis khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Salah satunya melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Reorientasi kebijakan penegakan hukum dimaksud dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang penuntutan dilakukan melalui optimalisasi lembaga rehabilitasi. Jaksa selaku pengendali perkara berdasarkan asas dominus litis dapat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan. Mas Nur menyampaikan keadilan restoratif bagi para pecandu narkoba di Balai Rehabilitasi Adiaksa dilakukan dengan penguatan medis, psikologis, hingga spiritual. Hal itu untuk melepas ketergantungan penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif dan kemanfaatan, serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas
pidana sebagai upaya terakhir ultimum remedium. Kemudian dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 dan reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Narkotika, Jaksa Agung telah menetapkan pedoman tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana pelaksanaan asas Dominus Litis Jaksa. Dan di setiap daerah itu atas perintah dari Jaksa Agung kita mendirikan satu kota atau kabupaten satu balai rehabilitasi. Ya, kemudian saya bersyukur sekali karena di daerah kami benar-benar disupport oleh pemerintahan Kabupaten Trenggalek dan insya Allah akan dianggarkan dan rencananya akan dimasukkan di perubahan anggaran paling tidak ataukah pada saat penyusunan anggaran tahun depan. Ya. Kemudian juga pertimbangan kami karena balai rehabilitasi yang ada di Jawa Timur itu hanya ada 2, ada di Surabaya dan di Malang. Jadi tetap berusaha mendirikan di setiap kabupaten dan insya Allah ini benar-benar akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Sementara Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian RSUD Dr. Sudomo Trenggalek juga mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri Trenggalek dengan meresmikan Balai Rehabilitasi Adiaksa dan berharap dengan adanya Balai Rehabilitasi ini dapat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Trenggalek. Terima kasih kepada semuanya yang telah berperan dalam rangka untuk penyiapan Balai Rehabilitasi Adiaksa RSUD Kabupaten Trenggalek. Semoga apa yang telah kita rintis bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Trenggalek khususnya dan kepada orang-orang yang memang memerlukan rehabilitasi sehingga bisa kembali kepada masyarakat dalam keadaan yang sembuh, sudah bertaubat dan bisa berbuat kebaikan seperti semula. Tujuan diresmikan Balai Rehabilitasi ini dikarenakan melihat kasus penyalahgunaan narkoba dapat selesai begitu saja melalui jalur hukum, serta banyaknya penghuni lembaga pemasyarakatan yang didominasi kasus penyalahgunaan narkoba ini mendorong Korps Adiaksa untuk menyediakan fasilitas rehabilitasi bagi korban. Jadi pada dasarnya kami dari RSUD Dr. Sudomo Kabupaten Trenggalek menjalin kerjasama dengan siapapun dalam rangka untuk kemanfaatan bersama. Dan memang ini ada program dari Kejaksaan Negeri Trenggalek terkait dengan adanya Balai Rehabilitasi Adiaksa, dan alhamdulillah kami dari Rumah Sakit Dr. Sudomo dipercaya sebagai tempat untuk Balai Rehabilitasi Adiaksa tersebut karena kami memang sudah layak memiliki sarana prasarananya maupun dari segi SDM. Semoga nanti kerjasama ini bisa terjalin dengan baik dan bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Trenggalek khususnya dan semua masyarakat yang memerlukan rehabilitasi pada umumnya. Sementara itu, Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin mengaku sebagai kepedulian pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk memutus peredaran narkoba karena tidak semua orang yang terjerat kasus hukum kemudian dihukum di penjara, di mana mereka butuh bantuan, salah satunya para pecandu narkoba ini harus direhabilitasi. Inilah seninya kolaborasi, meskipun tidak membangun gedung baru, meskipun tidak memulai semuanya dari nol, tapi kita bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Tentu hari-hari ini juga kita periode untuk membahas APBD perubahan maupun APBD itu apa yang menjadi pesan Bu Kajari nanti akan kita laksanakan karena ya memang ini menjadi sangat penting. Meskipun saya berharap meskipun ruangannya nanti dipersiapkan sebaik mungkin, semoga saja semua yang ada di sini nggak mencoba ruangan ini lah, jangan sampai mencoba ruangan ini.
ya. Satu yang ngisi ini, terus kedua mahal gitu. Jadi semoga warga kita benar-benar ya semuanya sehat, gak perlu sampai ada yang direhab, apalagi kalau sampai kecanduan narkoba itu luar biasa. Jadi tugasnya Pak David untuk sering-sering kampanye anti narkoba ini. Melalui balai rehabilitasi ini diharapkan dapat memenuhi asas keadilan bagi korban penyalahgunaan narkoba melalui pembinaan agar terlepas dari ketergantungan barang haram tersebut serta kembali diterima masyarakat dengan baik. Ya, saya sangat senang karena tidak semua orang yang terjerat kasus hukum itu mereka selesai jika kemudian dihukum penjara gitu. Ada yang mereka butuh bantuan, salah satunya para pecandu narkoba ini harus kadang-kadang kan mereka ini kan juga korban dari pergaulan, kemudian juga mungkin ada mental health atau kesehatan mental yang terganggu, maka ya mereka harus kita obati, jangan sampai nanti kemudian mereka terus terjerumus, karena kalaupun mereka di penjara kemudian keluar juga belum tentu mereka berhenti untuk melakukan hal yang serupa. Kan di banyak kasus ada yang kena narkoba di penjara, besoknya juga ketangkap lagi gitu. Jadi harapannya masalah ini bisa tuntas, dan saya mengapresiasi Adiaksa mengajak berkolaborasi pemerintah kabupaten, dalam hal ini RSUD beserta BNNK Kabupaten Trenggalek. Kita saat ini sudah punya balai rehabilitasi Adiaksa. Harapannya nanti bisa termanfaatkan dengan maksimal, tidak hanya selesai di seremoni ini ya. Peresmian pembukaan Balai Rehabilitasi Adiaksa ini ditandai dengan pengguntingan Roncaan Melati yang dilakukan secara bersama oleh Bupati Trenggalek dan Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek. Balai Rehabilitasi Adiaksa itu didirikan untuk para pelaku yang disebut sebagai korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafsa. Lewat rehabilitasi itu diharapkan bisa memutus ketergantungan para pecandu obat-obatan terlarang tersebut. Ya, untuk fasilitas tentunya ada perbedaan terkait dengan safety, sehingga kalau panjenengan lihat tadi ada CCTV di setiap ruangannya ya, dan juga nantinya ada security yang menjaga ya, karena ya nyun sewu ini termasuk pasien-pasien yang memerlukan penanganan secara khusus, sehingga juga ada penanganan terkait safety-nya secara khusus pula. Fungsinya adalah merehabilitasi atau memulihkan teman-teman yang pecandu atau pengguna narkotika. Ya, sehingga kalau misalnya ada warga masyarakat Trenggalek, khususnya Trenggalek yang pecandu atau pengguna, ya bisa kita obati di sini. Ya. Ada empat ruangan, satu ruangan itu ada 2 tempat tidur. Pola restoratif justice dengan merehabilitasi para pecandu narkoba itu sebagai langkah memutus peredaran narkoba selain upaya penegakan hukum pemidanaan, seperti salah satunya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Trenggalek ini. Jadi pesan saya kepada masyarakat, walaupun di Kabupaten Trenggalek telah disiapkan ruang rehabilitasi, tapi kami berharap semoga tidak ada warga masyarakat Trenggalek yang diobati di sini. Ya, semoga warga masyarakat Trenggalek benar-benar bebas dari narkotika. Mari bersama kita putus penyalahgunaan narkoba lewat Balai Rehabilitasi Adiaksa Kejaksaan Negeri Trenggalek. Ya, untuk masyarakat ya jauhi narkoba lah, sudah nggak usah coba-coba. Mulai dari double L, oplosan udah dikurangi atau dihentikan lah, hidup sehat aja 100% ya. Dari Trenggalek, Tim Liputan JTV melaporkan.